Dengan media, siswa bisa belajar lewat berbagai indera, jadi lebih efektif dan menyenangkan. Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas media pembelajaran bersama saya Heru Mudada MPD. Hari ini kita mau bahas 8 peran media dalam pembelajaran yang mungkin belum banyak orang yang tahu ya. Nah, kalau pada materi sebelumnya kita udah ngebahas manfaat media pembelajaran, pada materi kali ini kita bahas apa aja sih peranan penting media di dalam pembelajaran pada proses belajar dan mengajar. Pertama, media bisa bantu atasi perbedaan pengalaman pribadi siswa. Dengan bantuan media, siswa bisa belajar dengan cara yang lebih adil dan sama, tanpa memandang latar belakang dan pengalaman mereka. Contoh simpelnya gini, kalau kita mau ngajarin tentang kota Paris ke siswa kita, tentu siswa yang pernah ke sana bakal kebayang nih apa aja yang kita ceritakan. Mereka bisa ngebayangin bagaimana Menara Eiffel, bagaimana lukisan Mona Lisa, atau bagaimana kondisi jalan-jalan di Paris bentuknya kayak gimana. Cuman buat siswa yang nggak pernah ke sana, kalau kita hanya ceritakan Paris itu kayak apa, mereka belum tentu bisa langsung kebayang. Dengan adanya media pembelajaran seperti video, gambar, dan lain-lain, bisa ngebantu siswa dalam memiliki pemahaman dan gambaran yang sama tentang kota Paris. Kedua, media bisa bantu kasih pengalaman integral dan komprehensif. Ini bisa bantu siswa belajar dengan cara yang lebih holistik dan seru. Dengan media, siswa bisa belajar lewat berbagai indera, jadi lebih efektif dan menyenangkan. Ketiga, media bisa bantu siswa paham konsep dasar dengan benar dan konkret. Dengan media, siswa bisa visualisasi dan interaksi sama ide-ide abstrak, jadi lebih mudah dipahami dan diingat. Contohnya, ketika guru ingin menjelaskan konsep matematika tentang volume bangun ruang, misalnya tentang kubus, siswa dapat lebih mudah memahami konsep tersebut dengan menggunakan media visualisasi berupa bentuk kubusnya langsung diisi dengan bola-bola kecil misal. Nah, selain itu siswa juga dapat berinteraksi dengan konsep tersebut dengan melakukan perhitungan sederhana seperti menghitung jumlah bola yang muat di dalam kubus. Nah, dengan begitu siswa dapat memahami konsep dasar tentang volume bangun ruang dengan lebih mudah dan menyenangkan. Keempat, media bisa bikin siswa tertarik sama hal-hal baru. Media bisa perkenalkan konsep dan ide baru yang mungkin belum pernah dikenal siswa sebelumnya. Jadi, belajar jadi lebih seru dan menarik. Kelima, media bisa meningkatkan motivasi dan rangsangan untuk belajar. Dengan media interaktif yang seru, siswa lebih semangat buat belajar dan ikut aktif dalam proses pembelajaran. Jujur aja, berapa banyak dari kita yang bosen banget ketika belajar hanya dengerin guru menjelaskan doang gitu kan. Nah, dengan adanya media, hal itu bisa teratasi dengan baik. Keenam, media pastiin pengamatan siswa yang sama. Lewat media, siswa bisa amati berbagai situasi dan fenomena dengan cara yang konsisten dan standar. Misal, dalam pembelajaran sains, buku-buku ilustrasi dapat membantu siswa memahami konsep seperti siklus hidup binatang atau proses fotosintesis tumbuhan dengan lebih baik tentunya, melalui gambar dan ilustrasi yang jelas dan mudah dipahami. Dengan menggunakan buku-buku ilustrasi yang sama, siswa dapat memastikan bahwa mereka melihat gambar yang sama dan memahami konsep yang sama secara konsisten dan standar. Ketujuh, media bisa bantu atasi batas-batas ruang kelas. Media bisa bikin lingkungan visual atau simulasi yang nggak bisa dipraktekin di dunia nyata. Ini bikin belajar jadi lebih imersif dan seru. Bayangin aja, kalau kita mau belajar tentang planet Mars, otomatis itu kan nggak bisa dibawa ke kelas ya.
Nah, dengan adanya media, kita cukup di kelas, tapi kita bisa belajar tentang planet Mars secara mendetail. Terakhir, media bisa atasi perbedaan pengalaman pribadi siswa. Dengan media, siswa dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda bisa belajar bersama dengan cara yang lebih adil dan sama. Materinya lumayan panjang ya. But itulah tadi 8 peran media dalam belajar yang harus kalian tahu. Kalau menurut kalian, ada lagi nggak peranan media dalam pembelajaran? Kalian bisa komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.